Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami mesbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Kau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati, segala persoalan yang kita hadapi tak pernah akan pernah Dia tinggalkan. dibiarkannya. Ku Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Makasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sebab aku percaya. Oh, kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
percaya hanya kepadamu Tuhan. Kau sediakan Firman-Mu ya dan amin. terbaik dari Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat karena melihat, namun karena firman karena firman-Mu yang selalu yang selalu digenapi. digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman. Percaya Bukan karena melihat, namun karena firman firman-Mu tiada pernah tiada berubah. pernah berubah. Sebab aku percaya Percaya bukan karena melihat karena melihat, namun karena namun karena firman-Mu ya Tuhan yang selalu digenapi. percaya. Kami percaya, ku percaya bukan karena melihat namun karena Karena firman-Mu. firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, Karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, bukan karena Ya. melihat, namun karena namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya ya kepadamu Yesus, Kau sediakan yang terbaik. terima kasih ya Tuhan. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan yang terjadi dalam hidup. Segala yang terjadi di hidupku, Janji-Mu, janji Tuhan Engkau yang menghidupkan setiap menghidupiku kami. selalu. Kami percaya, Ku yakin, amin. percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku, menghidupiku selalu. amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. amin. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, Janji-Mu, janji Tuhan menghidupiku selalu. ku yakin, percaya amin. ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan Menghidupiku selalu. Ku yakin, yakin, Tuhan, percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh hati kami percaya,
setiap kami Tuhan. selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Oh, Semua akan indah pada waktunya. kami percaya Kau sediakan yang terbaik Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu, janji Tuhan amin, menghidupiku selalu. ku yakin, amin, Percaya ada waktunya Tuhan. Oh, Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Malam ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya berada di luar kota. Masih ada di Surabaya, ya, tepatnya di Fasa Hotel. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan senantiasa. Dan besok saya akan ke Makassar dan keliling ke beberapa daerah sampai ke Manado, sampai ke Palu untuk pelayanan Natal, ya. Tapi di sela-sela kesibukan saya tetap menyempatkan diri untuk terus menyapa saudara, dan kita boleh terus bertumbuh dalam Tuhan, boleh terus sama-sama belajar, ya, akan firman Tuhan. Baik, ya, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu, ya. Selamat malam Ibu Debbie. Saya bernama Ibu Desi dari Sulawesi Selatan. Ya, shalom yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Saya ini pendengar Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak tahun 2022, Bu. Saya bersyukur dari khotbah-khotbah Ibu, hidup saya banyak diubahkan, terutama dalam hal beriman dan mengandalkan Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi untuk mujizat Tuhan yang terjadi pada anak kami. Beberapa waktu yang lalu, ya, anak saya diwisuda D3. Dan dia tidak mau lagi lanjut, ya, sekolah. Katanya dia mau langsung cari kerja supaya bisa membantu, ya, adiknya untuk sekolah. Sebelum wisuda, anak saya mengirim lamaran kerja ke sebuah perusahaan, dan 2 hari sesudah wisuda dia langsung dipanggil untuk interview. Puji Tuhan, anak saya lolos beberapa tes, dan saat psikotes kami menunggu lagi informasi apakah anak saya diterima atau tidak. Sampai saya khawatir dan gelisah karena sampai batas waktu yang ditentukan, ya, anak saya tidak mendapatkan informasi. Ya, bahkan waktunya yang ditentukan sudah lewat. Dan anak saya pun berkata tidak ada lagi, ya, dan saya tidak lulus, ya. Tapi entah mengapa hati saya berkata bahwa anak saya ini pasti diterima. Saya terus berdoa dan berdoa. Setiap kali saya ikut penyembahan di Mesbah Syukur, Mesbah Doa, saya dengan sungguh-sungguh, ya, menyembah dengan iman. Saya selalu memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, anak saya pasti diterima bekerja. Sambil terus menyembah, ya, di pujian Mesbah Doa dinaikkan saat itu lagu Tuhan Pembuat Mujizat yang Sejati, juga lagu Mujizat Pasti Terjadi, ya, itu adalah lagunya Ibu Debbie, amin, ya. Dan puji Tuhan, Bu, ya, selesai doa anak saya itu langsung WA, dia dapat kabar bahwa dia lulus ujian psikotes dan dia akan lanjut tes kesehatan. Ya, saya langsung menangis, dan tiap-tiapnya saya bersyukur pada Tuhan yang ajaib, karena
Memang kami sudah menganggap pengumuman itu pasti tidak ada lagi karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pengumuman ya. Tapi ternyata Tuhan menolong ya dan mengubah segalanya. Tiba-tiba informasi datang di waktu yang Tuhan tentukan. Dan puji Tuhan Ibu ya, hari ini ya anak saya dinyatakan lolos tes kesehatan dan diterima bekerja. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik ya, dan benar apa yang selalu Ibu Debbie katakan ya, ndak usah cari-cari pendeta, minta didoakan, tetapi menangis di kaki Tuhan, bawa setiap pergumulan doa kita. Amin, amin, itu betul sekali ya. Karena Tuhan tuh mendengarkan doa kita yang berserah dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Saya menyerahkan semua pengharapan dan pergumulan saya kepada Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan turun tangan menolong orang-orang yang terus setia mengandalkannya. Ibu, sungguh banyak mujizat yang saya alami ketika saya mulai mengandalkan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie untuk setiap ya kekuatan firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh lewat khotbah Ibu saya banyak sekali belajar, dan saya mengenal Tuhan lebih-lebih dan lagi. Ya, saya mengenal Tuhan dengan benar, bahkan saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Ibu, doa saya Tuhan terus menolong Ibu dan keluarga beserta seluruh tim untuk terus menyampaikan firman Tuhan yang benar, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Ibu, ya sudah membacakan kesaksian saya. Ini adalah nasar saya kepada Tuhan, kalau anak saya diberikan kesempatan untuk bekerja, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Iya benar saudara ya, andalkan Tuhan. Tidak usah cari-cari pendeta, titip-titip doa sama saya, sama siapa. Tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu iman saudara yang hebat kepada Tuhan yang hebat. Ya, apa yang dikatakan Ibu ini benar sekali, sehingga dia melihat campur tangan Tuhan. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan iman. Dan Ibu terus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, di hidup ini kita harus belajar mengandalkan Tuhan, sebab memang hanya Tuhan yang sanggup kita andalkan, bukan yang lain. Iya, terima kasih Ibu siapa tadi, Dewi ya, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Ibu Desi Sulawesi Selatan, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik saudara, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Ya, terus saudara baca firman supaya hidup kita ini semakin hari semakin diperlengkapi. Ya, supaya hidup kita juga ini terus ya dan terus berserah kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Saya juga mau menyampaikan tetap kepada saudara, ingat ya saudara, sekarang banyak bermunculan grup-grup di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube yang memakai nama saya ya. Saya cuma mau kasih tahu ya, channel saya yang resmi itu hanya Debbie Basir dan Debbie Basir TV. Hati-hati, banyak sekali kasus penipuan yang mengatasnamakan saya meminta sumbangan untuk pembangunan gereja di desa, untuk sekolah misi. Saya tidak pernah meminta sumbangan atau menjalankan proposal. Jadi saudara hati-hati ya, akun Instagram saya yang asli hanya satu. Facebook sekarang banyak sekali ya, karena ada beberapa waktu yang lalu penipuan yang kena satu orang karena dia menjawab lewat kolom komentar di satu YouTube, dan padahal itu bukan YouTube saya, dan itu berlanjut sampai dia kena tipu saudara ya. Dan saudara, saya berharap biar kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Sekali lagi ya, jangan sampai ya jadi korban. Ya, biarlah firman Tuhan yang kita beritakan itu yang murni. Kita ampuni orang-orang sekarang yang mau mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dan kemarin kita sudah baca bahwa ya pada akhirnya saudara ya, Isabel dibunuh ya, jatuh dari jendela, dan kemudian dikatakan ketika Isabel mau dikuburkan, ternyata yang ada hanya tengkorak, tangannya dan kakinya, karena dagingnya sudah dimakan oleh anjing.
Sangat mengerikan ya tulang tengkorak kaki dan tangan Isabel. Ya hanya itu yang tersisa dari kehidupan jahatnya. Ya dan dia tidak mempunyai kekuasaan, uang dan prestis, yang pakaian yang bagus, seorang ratu, keluarga, warisan, ya pada akhirnya semua kehidupan mewah dan dari pengkhianatannya itu tidak berguna dan tidak bisa menolong dia. Ya, saudara ingat kekuasaan, kesehatan, kekayaan, nama baik, ya, popularitas atau apapun itu, ya itu tidak abadi, hanya Tuhanlah yang abadi. Karena itu, jangan sampai kita ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal itu. Itu semua hanya hal yang fana, yang bisa hilang dan bisa, ya bisa dirampas atau diambil dari hidup kita. Ingat bahwa hidup kita ini milik Tuhan ya, dan kita tidak bisa dengan kemauan kita sendiri untuk mengatur hidup ini, tapi Tuhanlah yang pegang kendali. Baik, kita lanjutkan sekarang, kita masuk 2 Raja-Raja pasal 10 ya, judul perikopnya Yehu memunahkan keluarga Ahab. 2 Raja-Raja pasal 10. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria dari beberapa istri, ya tentunya banyak istrinya. 70 orang anak laki-laki Ahab. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula ya mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata. Ayat 3, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Ya, jadi saudara, Yehu ini penuh dengan strategi memang ya. Dikatakan di sana ya, Yehu membuat surat ya, dia mengirim surat kepada pembesar-pembesar dan kepada kepala ya. Dikatakan mengirim surat ya kepada para pembesar kota itu di Samaria. Dia bilang, pilih bagimu dari 70 orang anak laki-laki Ahab, siapa yang lebih patut untuk menjadi raja, saudara ya. Surat itu dikirim, maka dipilihlah seorang yang terbaik, yang paling tepat di antara anak-anak tuan itu, tuanmu, lalu duduklah di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluargamu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan. Mereka bilang, ya sedangkan ya Ahab saja dan Isabel tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Jadi ya pembesar-pembesar semua orang takut karena Yehu sudah membunuh Ahab dan Isabel, itu raja mereka, saudara. Jadi ketika Yehu kirim surat untuk mereka mengangkat salah satu anak Ahab menjadi raja untuk menggantikan Ahab, mereka semua ketakutan. Mereka bilang, enggak, ya kita enggak berani, sedangkan raja aja sudah dibunuh oleh dia. Ya. Dan akhirnya mereka itu datang kepada Yehu dan berkata, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu. Ya, jadi kami tidak mau mengangkat raja lain lagi. Ya, kami tidak mau melakukan itu. Kami tidak hendak mengangkat raja siapapun. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Saudara, akhirnya ya Yehu berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau memilih seseorang untuk mengangkat dia menjadi raja atas Israel menggantikan Ahab, kalau begitu ya penggal semua kepala anak laki-laki Ahab,
70 orang itu penggal kepalanya dan bawa ke sini. Ini adalah pilihan yang tentunya berat ya saudara, karena apa ya, masa mereka disuruh untuk melakukan hal itu ya. Dan dia menulis surat yang kedua kali, dia bilang ya, sembelih ke 70 orang anak Ahab itu, menaruh kepala orang itu ke dalam dikatakan di sana ayat yang ke-6 dulu. Yehu tulis surat, dia bilang kamu harus menyembelih ya semua kepala anak-anak ya Ahab. Ayat 7, tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke 70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkannya semuanya kepada Yehu di Israel. Mengerikan ya saudara kalau kita lihat ini ya. Jadi akhirnya Yehu ini memang jahat sekali. Dia menyuruh, ya sudah kalau kamu tidak mau mengangkat raja, ya udah berarti kamu harus penggal semua anak-anaknya Ahab. Dan mereka ini kan sedang ketakutan, jadi mereka itu tidak berani. Akhirnya mereka sembelih ya ke 70 kepala anak Ahab, lalu dikirim kepada Yehu dalam keranjang. Ngeri ya kalau kita baca seperti ini. Tapi kita tahu saudara, ini adalah menggenapi nubuatnya Elia bahwa tidak ada seorang pun keturunan laki-laki Ahab yang akan bertahan hidup. Saudara ingat itu dulu ada di Kisah Raja, di dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ya, ayat 17 sampai 24, di mana dikatakan ya bahwa tidak akan ada satupun keturunan dari Ahab yang akan dibiarkan hidup. Dan terjadi saudara, pada ayat 7 ini mereka menyembelih 70 orang anak Ahab laki-laki, kepalanya dibawa kepada Yehu di Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ayat 10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal ya dari keluarga Ahab yang di Israel, dan juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkannya. Saudara, kalau kita lihat ini sangat mengerikan ya saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa yang ngeri apa yang dilakukan oleh Yehu ini. Dalam kegiatannya, Yehu itu selalu melangkah jauh melampaui kebenaran atau perintah Tuhan. Yehu tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan pakai dia untuk membalaskan murkanya kepada Ahab dan keluarganya. Ya, tetapi hidupnya memang tidak berkenan. Yehu ini dipakai untuk tujuan yang sama-sama berdosa mereka. Dan ya dia selalu melampaui perintah Tuhan. Dia gak mau tunduk sama Tuhan dengan penumpahan darah. Ya, dia bunuh 70 orang anak laki-laki. Nabi Hosea belakangan sudah menyatakan bahwa hukuman atas Yehu juga akan terjadi dan akan ada pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan. Berkali-kali dalam sejarah orang-orang religius mencampur iman dengan ambisi pribadi, kekuasaan atau kejayaan tanpa persetujuan atau berkat-berkat Allah. Ya, jadi memakai Allah dan Alkitab untuk memanfaatkan dan untuk menindas itu adalah salah saudara. Ya, dan kita lihat di sini sekalipun mungkin suami Yehu ini jahat, tapi dia dipakai Tuhan saudara untuk melakukan pembalasan terhadap keluarga Ahab dan kita lihat di sini sehingga dikatakan di sana Tuhan membalaskan saudara ketika kejahatan Ahab itu sangat luar biasa. Dikatakan dia itu membawa bangsa itu berdosa, bahkan dia itu membawa penyembahan berhala dengan istrinya Isabel dan Yehu melangkahi apa yang
kebenaran firman Tuhan ya, dan berkali-kali dalam sejarah orang-orang ya yang beragama itu selalu mencampur iman dengan ambisi pribadi, bahkan kekuasaan, kekejaman ya, dan tanpa persetujuan dari Tuhan ya, mereka memakai nama Tuhan untuk ya melakukan penindasan ya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak ya dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan ketika orang ya menyerang kekristenan kita, mungkin karena apapun ya, kita tidak boleh membalas. Justru kita harus berdoa agar mereka itu boleh juga melihat terang dari ajaran-ajaran iman kekristenan. Ya, dan dikatakan di sana saudara, akhirnya ya dia menyuruh memenggal semua ya anak-anak Ahab, dan tanpa berperi kemanusiaan ya dikirimlah ya kepala anak-anak Ahab kepada Yehu. Ketika suruhannya dikatakan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang, kepala anak-anak raja itu berkatalah Yehu, susunlah itu, taruh depan pintu gerbang sampai pagi. Dan pada paginya Yehu keluar berdiri lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan melakukan tepat seperti apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal di keluarga Ahab dan yang ada di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang kepercayaannya, imam-imamnya, tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Jadi semua orang yang dulu pernah ikut Ahab, tidak ada satupun yang hidup saudara. Ya, ayat 13 dikatakan, ayat 12, kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet Eket, ya perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan anak saudara Ahasya, ya Raja Yehuda, lalu bertanya, siapakah kamu? Jawab mereka, kami adalah anak saudara Ahasya dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat parigi Bet Eket ya, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang dari penyongsongan ya. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Ya, jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama dengan aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkan sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Ya, sangat mengerikan saudara ketika orang itu jatuh dalam murka Tuhan ya, tidak akan terselamatkan lagi. Dikatakan di sana ya, Yonadab ini adalah orang yang sepertinya ya seperti halnya Yehu ya. Jadi Yonadab adalah orang yang seperti Yehu. Dia sangat giat mengikuti Allah. Akan tetapi Yonadab ini menunjukkan semangatnya dengan memisahkan diri dan keluarganya dari budaya materialistis ya, dan dia adalah seorang penyembah berhala, dan dia mendirikan sebuah kelompok yang disebut orang-orang Rekab, di mana menurut nama ayahnya yang berusaha ya keras mempertahankan kemurnian hidup dengan cara hidup terpisah dari tekanan dan godaan-godaan masyarakat. Ya, dan kita melihat saudara, mereka itu ya sangat berdedikasi kepada Tuhan. Karena dedikasi mereka,
Allah berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan yang beribadah kepada Allah. Jadi Yonadab ini adalah orang seperti halnya Yehu, sangat giat mengikut Allah, tapi Yonadab menunjukkan semangatnya dengan memisahkan diri dan keluarganya dari budaya realistis ya. Dan kita akan lihat ke depan nanti bagaimana selanjutnya, tapi kita sudah membaca akhirnya Ahab dan seluruh keluarga besarnya tewas di mata pedang. Tidak ada seorang laki-laki yang tersisa dari nama Ahab, sehingga tidak ada lagi penerus marganya sebab semuanya mati terbunuh. Hati-hati dengan dosa supaya kita, anak cucu kita senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kau Tuhan yang sudah mengumpulkan kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kami melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam keluarga Ahab dengan menyatakan penghukuman sehingga Ahab mati dan 70 orang anak laki-lakinya juga terbunuh. Jangan biarkan Tuhan kami hidup dalam dosa. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk cengkram tangan kami, pegang kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati semua anak-anak-Mu di Mesbah Doa yang setia mengikut Engkau, yang sedang terbaring sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Yang masalah dalam keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang ingin rumah tangganya dipulihkan, suami, istri, anak-anak, biar pemulihan itu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan, bebaskan. Berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Bapa untuk bangsa kami Indonesia, Shalom atas Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet, Tuhan pimpin sertai bangsa ini aman, tentram, damai dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi yang terus Tuhan dalam perjuangan hari-hari ini yang berat. Tuhan juga memberkati dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Bapak semua 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkat Tuhan turun melimpah atas kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Mari saudara, kita buka hati dan tangan kita pada malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, diberkatilah engkau, biarlah berkat rahmat anugerah turun dalam nama Tuhan Yesus dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai yang kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Jawaban